Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Rumah tersangka narkoba di Penajam Pasir Utara digeledah oleh petugas dari BNNP Kaltim. Pasca kebakaran Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda disidak Wakil Gubernur Kaltim. Hutan mangrove di Balikpapan memiliki pesona berbeda. Selain keindahan alamnya, di tempat tersebut juga tersedia penginapan yang menawarkan berbagai keindahan. Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Kaltim mendatangi rumah seorang pengedar narkoba di Sesulu, Kecamatan Waru, Penajam Pasir Utara. Rumah tersebut disasar karena akan digeledah. Penggeledahan dilakukan setelah pemiliknya ditangkap di kawasan Sesulu dengan barang bukti sabu-sabu seberat 2 gram. Penggeledahan untuk menemukan kemungkinan barang bukti yang masih disembunyikan tersangka di dalam rumahnya. Upaya ini tidak membuahkan hasil meski petugas mengerahkan anjing pelacak K9 milik Bea Cukai. Keduanya kami dari BNN melaksanakan penggeledahan. Penggeledahan ini sebetulnya bagian dari hukuman sosial. Jadi kenapa kita manggil wartawan, kita manggil dari Polsek, dari Polres, kemudian disaksikan tadi Bu RT sama masyarakat. Itu supaya masyarakat yang lain melihat kalau Anda ngedarkan di daerah manapun, dilihat itu sama tetangga-tetangga sekitar. Jadi yang sebelumnya orang itu diam, pasti nanti bisa nyampaikan ke Polsek, bisa nyampaikan ke Polres. Meski gagal menemukan barang bukti, namun petugas masih terus berupaya. Salah satunya yakni mencari jaringan yang terlibat dalam perdagangan narkoba tersebut bersama dengan tersangka. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Regu pencarian gabungan mulai dari Basarnas, BPBD, Disdamkar, polisi bersama sejumlah relawan kemanusiaan di Samarinda, Kamis siang masih dikerahkan untuk menyisir Sungai Mahakam. Petugas masih mencari bocah perempuan usia 9 tahun yang diduga tenggelam di Sungai Mahakam pada Rabu siang. Tim SAR yakin korban bernama Nabila Safitri itu tenggelam karena di hari sebelumnya warga menemukan ibu korban dalam kondisi tidak bernyawa. Jasad sang ibu ditemukan oleh warga di Sungai Mahakam. Peristiwa tragis ini bermula saat korban bersama anaknya mencuci di sungai. Kami akan melakukan pencarian 1 km ke LKP, kita fokuskan ke arah hilir. Mudah-mudahan membuahkan hasil. Kita menurunkan perahu karet bersama tim SAR gabungan. Mohon doanya supaya korban cepat ditemukan. Baru kita telusurin juga ke bagian-bagian yang berupa teluk. Kemungkinan besar di berupa teluk, mudah-mudahan tidak jauh dari LKP. Demikian yang bisa kami laporkan. Korban yaitu seorang ibu umur 33 tahun atas nama Sri Wahyuni ditemukan tenggelam. Jadi besar kemungkinan anaknya juga ikut karena anaknya juga menemani ibunya. Pada hari kedua pencarian, tim SAR memperluas jarak pencarian hingga radius 1 km dari lokasi tenggelam. Sore harinya korban ditemukan namun sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Penemuan ini mengakhiri operasi SAR yang berlangsung 2 hari. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.
Tim Inafis Polresta Samarinda dengan dibantu sejumlah relawan mengevakuasi jasad pria dari dalam kamar mes karyawan di kawasan Jalan Aminah Syukur, Gang Salman, Samarinda Kota, Kamis siang. Wakapolsekta Samarinda Kota menyebut informasi ini didapat pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Jasad tersebut berjenis kelamin laki-laki dan ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa dengan posisi duduk di kursi. Dari informasi yang didapat, pria tersebut diketahui bernama Aming, usia 50 tahun. Dari masyarakat bahwa di Jalan Aminah Syukur, ya kan, tepatnya di Gang Salma ya kan, telah ditemukan penemuan mayat jenis laki-laki ya. Kemudian untuk selanjutnya sambil menunggu tim Inafis untuk melakukan pemeriksaan. Ya. Kalau posisinya di mana, Bang? Di dalam kamar atau dalam ruangan? Di dalam kamar. Dalam kamar. Dalam posisi duduk. Dalam posisi duduk ya. Penemuan ini bermula saat rekannya curiga dengan kondisi Aming. Ini karena ia tidak juga turun kerja meski hari sudah siang. Karena penasaran, mereka mendatangi dan mendobrak pintu rumah dan kamarnya. Saat itulah mereka mendapati Aming sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Ceritanya teman-teman ini kan menanyakan kok biasanya jam 8 mas, jam 8 ini kan turun kerja, kok ini kok telat. Kan teman-teman ini kan merasa gimana itu, langsung didatangilah ke sini. Ternyata diketok-ketok enggak dibuka. Terus kami alternatif dari tempat kerja ke sini. Langsung berempat lah, tadi berlima. Kami dobrak pintu itu. Kami dobrak pintu utama, yang kedua itu dikunci kan. Kami dobrak lagi, terus kulihat sudah, oh kondisi sudah enggak ada, saya bilang. Oh. Terakhir terlihat kapan, Pak? Kemarin saya pulang kerja kan bersama-sama jam 5. Jam 5. Tempat kerja ya. Bengkel atau apa ini? Ya di toko Super Jigabadi. Untuk memastikan penyebab kematiannya, jasad Aming dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum. Polisi juga tetap mengumpulkan bukti dan keterangan dari sejumlah saksi di lokasi penemuan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Warga perumahan Pondok Karya Agung Sungai Nangka, Balikpapan, Kamis siang geger. Ini terjadi saat seorang pekerja rumput ditemukan tidak bernyawa di halaman rumah warga. Oleh petugas, jasad pria bernama Hapel itu dievakuasi ke rumah sakit. Dari ketua RT setempat diketahui jika mendiang sudah terbiasa bekerja jadi tukang potong rumput di kawasan tersebut. Selama bekerja, Hapel diketahui menderita sesak nafas. Beliau adalah sehari-harinya di sini bekerja sebagai potong rumput dan bersih-bersih sekitar sini. Dan beliau memang sudah tua sih ya. Memang beliau punya penyakit sesak nafas. Sementara itu, salah satu warga menyatakan awalnya menerima informasi dari warga lainnya yang menyatakan Hapel jatuh pingsan. Saat diperiksa, kondisinya sudah tidak lagi bernyawa. Almarhum ini kan tinggal di Turapindo Lama. Biasanya cari rezeki itu di kompleks kita ini. Nah, kebetulan rumah warga kita ini ada yang mau dirintis. Beberapa menit motong itu 10 menit kan 15. Duduk dia capek mungkin. Terus ada kita dipanggil, RT panggil semua. Ternyata memang mungkin jantung atau saya nggak tahu. Selain pemeriksaan tim medis, polisi juga tetap menyelidiki sebab kematian tukang kebun tersebut. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan.